Kamu kenapa, Tan? Duh, aku bingung nih cara membuat cerita fantasi. Gak usah bingung, kan sekarang sudah ada AI. Kita buat kerangka ceritanya di AI yuk. Ayo. Nah, gini nih. Kamu mau kerangka cerita tentang apa? Mau kerangka cerita tentang... Sekarang kalau sudah ada AI, tinggal ngetik, tinggal cari kerangka cerita. Nah, nanti akan muncul cerita-cerita yang akan kita buat, seperti pengenalan, masalah, puncak masalah, dan penyelesaian atau amanat. Iya, makasih ya. Jadi aku tahu cerita kerangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansan Irawan. Saya dari SMP Negeri 1 Banjaran akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan AI. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat pada abad ke-21 ini membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi yang kini semakin banyak dimanfaatkan adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI tidak hanya hadir dalam bidang industri dan komunikasi, tetapi memiliki potensi besar dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah, termasuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini belajar bahasa Indonesia itu tidak hanya kalian menuliskan jawaban-jawaban atau mengerjakan soal ya. Kalian juga bisa menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mendeteksi keterbacaannya ya, atau cara membaca kalian, pelafalannya, intonasi dan sebagainya. Gitu, coba dianalisis cara membaca saya. Wah, pembacaanmu sudah cukup jelas dan lancar, intonasinya juga bagus, dan artikulasimu cukup baik. Mungkin yang bisa sedikit diperbaiki adalah ritmenya agar lebih bervariasi. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, salah satu tantangan yang sering dihadapi peserta didik adalah writer block atau kebuntuan ide. Kondisi ini membuat siswa kesulitan menemukan gagasan awal untuk menulis, mengembangkan topik, maupun menyusun kalimat dengan runtut. Akibatnya, proses pembelajaran menulis menjadi kurang efektif dan tidak produktif. Seiring perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk membantu mengatasi kebuntuan ide tersebut. Promptnya seperti ini. Buatkan prompt storyline ya. Nah, di ChatGPT kalian ketikkan buatkan prompt storyline cerita fantasi dengan ketentuan tokoh ikan hiu misalnya ya. Nah, kan sudah muncul tema tokohnya ini, watak alurnya. Marina hidup damai di laut bersama ayah dengan teman-teman ya, sering naik ke permukaan. Kemudian alur tengahnya, konflik, puncak masalahnya, dan akhir. Tuh, amanatnya jagalah alam laut. Nah, kalian kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Gitu. Melalui aplikasi berbasis AI seperti asisten menulis digital, siswa dapat memperoleh inspirasi topik, saran pengembangan paragraf, hingga umpan balik secara interaktif. Nah, setelah mereka mendapatkan ide atau kerangka storyline, cerita teks naratif atau fantasi dari AI, mereka menuangkan cerita tersebut ke dalam tulisan sebagai sarana berpikir kreatif. Nah, mereka menuliskan atau mengembangkan cerita naratif tersebut sesuai dengan keinginan mereka, sesuai kebiasaan atau hal-hal yang sering dilakukan oleh murid. Contohnya bisa mengaitkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kita bisa meminta bantuan AI untuk menganalisis istilah-istilah baru yang belum kita ketahui. Ambil gambar, terus yang sudah ada, kasih promptnya, tolong analisis kata atau istilah yang jarang digunakan. AI juga tidak hanya digunakan untuk sarana kreatif dalam menulis dan mencari ide.
Murid juga bisa mengembangkan media AI terhadap aspek kebahasaan, mendengarkan, atau berbicara. Proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan melibatkan AI, murid tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Dengan tujuan pembelajaran yang jelas, maka guru bisa menyusun RPM atau rencana pembelajaran mendalam yang diinternalisasi dengan AI sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Contohnya pada kompetensi berbicara materi debat di kelas 9, murid bisa mencari informasi mengenai dampak negatif dan positif terhadap AI. Murid bisa berlatih berbicara dengan AI tentang topik tersebut dan melakukan diskusi dengan teman yang lainnya. Halo AI, apakah kamu bisa menemani saya untuk berdebat tentang pembelajaran di sekolah menggunakan AI? Saya pro dan Anda kontra. Tentu saja. Mari kita mulai. Meskipun AI dapat membantu personalisasi pembelajaran dan menyediakan sumber daya tambahan, ada kekhawatiran tentang potensi bias dalam algoritma AI dan kurangnya interaksi sosial yang penting untuk perkembangan siswa. Yang pro. Mana yang pro teh? Yang pro yang mana? Silakan kelompok ini dulu, ya. Nanti setelah presentasi kelompok yang lain menanggapi yang kontranya. Ya, jika yang ke depan yang kontra berarti yang pro menanggapi dan memberikan pertanyaan. Oke, paham ya? Baik. Memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era modern. Melalui penerapan AI, proses belajar menjadi lebih efisien, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Teknologi ini juga membantu guru dalam melaksanakan tugasnya serta memperluas akses pendidikan bagi semua kalangan. Dengan pemanfaatan yang tepat, AI dapat menjadi alat pendukung utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih maju, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kan tadi banyak yang bilang katanya AI itu bikin pendidikan merata. Merata gimana? Sedangkan di pedalaman banyak yang nggak ada guru, nggak ada internet, nggak ada HP. Bahkan HP pun nggak ada. Gimana sih cara ngeakses AI tanpa HP? Gitu. Bahkan internet nggak ada, guru nggak ada. Bahkan banyak sekolah yang belum layak. Apakah itu yang disebut merata? Internalisasi AI dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya bukan berperan sebagai pengganti pada sumber belajar yang konvensional, melainkan sebagai pembantu atau unsur tambahan sebagai stimulus terhadap writer block atau kebuntuan ide, sehingga AI bisa menstimulasi proses belajar murid. Peran guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan AI ini sangatlah penting. Guru harus mampu membimbing, mengarahkan terhadap prom-prom yang dibuat. Contohnya, ketika murid ingin menemukan istilah atau kosakata baru yang sering digunakan tanpa membuka kamus besar bahasa Indonesia, diharapkan AI bisa membantu murid menemukan istilah-istilah tersebut secara efektif. Coba buatkan prom. Buatkan 10 kata istilah asing yang berasal dari bahasa Inggris yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Aturnya itu secara konsisten menjaga dan menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi misalnya ada istilah asing seperti apa? Yang baru. Typo, apalagi? FOMO. Ya, Sartijen, apalagi warganet. Hah? Iya, selfie. Luring, daring, apalagi? Koring apa koring? Korong garing. Moring. Boleh. Ya, istilahnya masuk ke dalam kamus, tapi asalkan komunitas bahasa itu menyetujui konsisten menggunakannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kita akan menggunakan prompt AI ya untuk menemukan istilah baru atau kata baru dan maknanya. Ya, boleh kalian ketikkan di chat GPT dan sebagainya. Gemini apalagi? Cici apalagi? Hah? Ayo gitu chat GPT Asep ayo. Nggak ada. Kemudian sebagai langkah asesmen pembelajaran yang mengkolaborasikan bentuk konvensional dan digital, saya membuat asesmen formatif di akhir pembelajaran. Salah satu contohnya menggunakan word puzzle
Tujuannya adalah guru bisa mengobservasi secara langsung pemahaman murid. Setelah proses pembelajaran, guru dan murid melakukan refleksi. Tujuannya mengevaluasi dan memahami proses serta hasil pembelajaran agar dapat melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik guru maupun murid, fungsinya adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan menyesuaikan strategi apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, untuk siswa, meningkatkan kemandirian dalam belajar, memahami diri sendiri, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jawab. Jadi cara berpikirnya itu harus lebih bijak lagi, harus lebih pintar lagi. Jadi jangan harus langsung percaya kalau itu jawabannya. Kita tuh iya, jadi jangan gampang percaya aja. Ditambahkan seiring berjalannya waktu teknologi bakal ini. Ditambahkan seiring berjalannya waktu kan teknologi bakal lebih meningkat lagi, bakal lebih luas lagi. Jadi kita bakal lebih ngegunain teknologi AI pastinya. Iya. Terus kan teknologi AI juga lebih membantu belajar kita tuh cepat, efisien juga. Ini cuma tanggapan doang ya, nggak ada pertanyaan. Terima kasih.